Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumila Sastrabella, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 06021182429016. Saya akan memaparkan mengenai hasil analisis saya, yaitu menelaah buku teks bahasa Indonesia dengan judul Kombi Kompeten Berbahasa Indonesia. Ini bukunya. Nah, buku kombi ini ditulis oleh tim edukatif, yaitu Dr. Andes Mapruki MPD, Dr. S. Prasetyo Utomo MPD, Dr. Andes Imam Taufik MPD, Dr. Rusmianto MPD, dan Dr. Wahono MPD, yang diterbitkan oleh Erlangga. Nah, tahun terbit buku ini 2021, edisi cetakan pertama. Nah, buku ini untuk SMA atau MA kelas 10. Buku ini menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, teori analisis yang saya gunakan yaitu teori penilaian buku teks menurut BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Teori ini mencakup 4 aspek, yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan juga kelayakan kegrafikaan. Nah, di sini saya hanya mengambil 2 saja, yaitu kelayakan penyajian dan juga kelayakan kegrafikaan. Kelayakan penyajian ini adalah acara materi itu disusun, diurutkan, dan disajikan secara sistematis, logis, dan sesuai prinsip pembelajaran. Nah, penyajian ini juga harus mencakup konsistensi, struktur, kejelasan tujuan pembelajaran, keberagaman kegiatan, serta kelengkapan unsur pendukung seperti rangkuman, evaluasi, dan juga referensi. Nah, dalam analisis ini saya untuk kelayakan penyajian itu melihat dari bagaimana buku ini tuh disusun, materinya itu dari tingkat sederhana ke kompleks, kemudian apakah memberikan contoh yang mudah dipahami, serta apakah menyediakan aktivitas belajar yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, untuk kelayakan kegrafikaan ini mencakup aspek visual buku seperti tipografi, tata letak, ilustrasi, warna, proporsi halaman, dan desain sampul. Nah, dalam analisis kelayakan kegrafikaan ini saya itu mengambil bagaimana desain dan tata letak buku ini tuh mendukung pelajaran siswa. Nah, penilaian ini mencakup konsistensi font, kejelasan spasi, proporsi margin, ketepatan warna, serta relevansi ilustrasi dengan materi. Fokusnya adalah apakah tampilan visual itu benar-benar mempermudah siswa atau justru menjadi hambatan. Nah, untuk metodologi analisis itu, untuk jenis analisisnya itu saya mengambil atau menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Nah, analisis deskriptif kualitatif ini dipilih karena tujuan dari analisis ini tuh bukan untuk mengukur data secara numerik, tetapi untuk menggambarkan, menilai, dan mendeskripsikan kondisi kelayakan buku teks berdasarkan teori penilaian buku dari BSNP. Nah, melalui analisis deskriptif ini saya itu meninjau isi buku ini secara mendalam, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, serta mengaitkan temuan tersebut dengan standar penilaian yang berlaku. Nah, selain itu pendekatan kualitatif ini untuk menjadi data pendukung dari hasil wawancara guru. Saya itu mewawancarai guru dari sekolah MAN 1 Banyuasin 3, yaitu Ibu Seri. Ya, wawancara ini juga itu untuk memperkuat interpretasi dan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Nah, untuk langkah-langkah analisis dalam penelitian ini tuh saya yang pertama mengumpulkan data dengan membaca keseluruhan isi buku ini secara cermat.
ya, mencatat struktur penyajian materi, kualitas latihan, serta aspek kegrafikan seperti tata letak dan ilustrasi. Kemudian mencocokkan isi buku dengan pedoman BSNP khususnya pada aspek penyajian dan kegrafikan. Lalu menyusun hasil temuan berdasarkan indikator-indikator yang terdapat pada standar tersebut. Kemudian saya melakukan wawancara dengan guru bahasa Indonesia dari Sekolah MAN 1 Banyuasin 3, yaitu Ibu Seri. Nah, ini tuh sebagai untuk memperoleh data tambahan mengenai pengalaman guru dalam mengajar menggunakan buku tersebut. Nah, jawaban guru ini digunakan sebagai penguat analisis terutama pada aspek praktis seperti keterbacaan, kelengkapan materi, dan kenyamanan siswa. Kemudian saya menganalisis, menginterpretasikan, dan juga menyusun seluruh data yang terkumpul menjadi uraian komprehensif yang menggambarkan kualitas buku sesuai dengan dua aspek tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu saya menarik kesimpulan dengan merangkum hasil analisis dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Untuk instrumen analisis ini saya mengambil dua, yaitu instrumen analisis dokumen. Nah, instrumen analisis dokumen ini berupa lembar penelitian atau checklist yang disusun berdasarkan standar penilaian buku teks BSNP. Instrumen ini mencakup indikator-indikator kelayakan penyajian dan kegrafikaan seperti struktur sajian, kemudian proporsi materi, keruntutan konsep, kualitas tata letak, terus keterbacaan tipografi, dan juga relevansi ilustrasi. Kemudian instrumen wawancara. Nah, ini pedoman wawancara terstruktur. Nah, instrumen ini tuh pedoman wawancara yang digunakan untuk mewawancarai guru sebagai pengguna buku. Nah, wawancara ini dilakukan secara terstruktur menggunakan pertanyaan tetap yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, untuk pertanyaannya itu yang pertama pertanyaan aspek dari kelayakan penyajian. Apakah urutan penyajian materi dalam buku ini sudah logis dan dari awal sampai akhir? Kemudian apakah siswa mudah mengikuti alur materi yang disajikan? Kemudian apakah contoh-contoh yang diberikan dalam buku membantu siswa memahami konsep? Kemudian bagaimana pendapat Ibu tentang latihan atau kegiatan yang ada dalam buku, apakah cukup jelas dan menantang? Yang terakhir itu apakah cara penyampaian materi di buku ini tuh udah mendukung pembelajaran di kelas? Jika ada bagian yang kurang jelas, bagian mana yang perlu diperbaiki? Untuk pertanyaan wawancara mengenai kelayakan kegrafikan itu saya menanyakan bagaimana pendapat Ibu tentang tata letak buku, apakah rapi dan mudah dibaca. Kemudian apakah pilihan warna di buku menarik bagi siswa dan tidak mengganggu konsentrasi. Kemudian bagaimana ukuran huruf, spasi, dan jenis font, apakah nyaman dibaca oleh siswa dan Ibu. Kemudian apakah gambar atau ilustrasi yang ada itu relevan dan membantu pemahaman materi. Akhir itu apakah ada bagian tampilan buku yang menurut Ibu perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, lanjut ke hasil dari analisis dan juga pembahasan. Nah, di sini tuh saya menyajikan hasil analisis itu secara struktur. Kemudian saya juga menambahkan daftar tabel serta saya menambahkan gambar dari isi buku ini. Nah, yang akan saya bahas pertama yaitu kelayakan penyajian. Yang pertama, sistematika penyajian materi. Nah, buku kombi ini tuh sudah menyajikan materi secara bertahap dimulai dari konsep dasar hingga tingkat yang cukup kompleks. Nah, bab dan subbabnya tuh dibagi dengan jelas, memudahkan siswa mengikuti alur pembelajarannya. Nah, di setiap bab itu juga ada konsep dasar, struktur teksnya tuh ada, ciri bahasanya juga ada, kemudian ada langkah-langkah untuk menulisnya. Nah, di setiap bab ini juga terdapat komponen kemampuan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, dan juga menulis. Ini tuh disajikan secara runtut dan jelas. Nah, di sini
saya tuh menyajikan gambar dari isi materi bab 1, yaitu ini. Ini tuh kan ada nih langkah-langkah untuk menulis teks observasi. Ini bab 1-nya. Nah, jadi dalam analisis buku ini tuh terlihat bahwa materi itu tersusun logis dan runtut. Setiap bab dimulai dengan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan penjelasan materi, contoh latihan, dan diakhiri dengan rangkuman. Hal ini tuh sesuai dengan prinsip BSNP bahwa penyajian materi harus sistematis dan mendukung pemahaman bertahap siswa. Nah, dari jawaban guru bahasa Indonesia yaitu Ibu Sri, Man 1 Banyuasin 3 menilai urutan materi ini sudah membantu siswa memahami konsep secara bertahap. Nah, terus juga alur materinya tuh sudah logis, sudah baik dan sesuai. Nah, kemudian saya itu menganalisis contoh dan latihan. Nah, contoh-contoh dalam buku ini tuh relevan dengan materi dan mendukung pemahaman siswa. Nah, untuk latihan itu disajikan dalam berbagai bentuk seperti pilihan ganda, isian atau esai, dan analisis teks. Ada juga yang berupa tayangan, yaitu berupa kegiatan individu dan juga kegiatan kelompok. Nah, dalam latihan kegiatan tersebut ada beberapa yang menggunakan barcode gitu untuk mengakses audio pelajaran. Nah, dari latihan yang bervariasi ini menurut saya juga cukup berdampak besar ya untuk meningkatkan suatu pemahaman konsep dan daya berpikir kritis siswa. Nah, dari hasil wawancara ini Ibu Sri itu menilai bahwa latihan cukup menantang, tapi ini tuh dapat sangat menambah pemahaman siswa. Di sini juga saya menyajikan gambar latihan soal, mulai dari latihan pilihan gandanya, isian, dan juga analisis kegiatan atau analisis teks berupa kegiatan individu dan juga kegiatan kelompok. Nah, kemudian untuk instruksi kegiatannya. Nah, untuk instruksi kegiatannya ini disajikan menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dipahami. Setiap langkah-langkah kegiatan tuh dituliskan secara runtut sehingga siswa dapat mengikuti proses pembelajaran secara bertahap tanpa kebingungan gitu. Nah, instruksi juga menghindari penggunaan istilah teknis yang belum diperkenalkan sebelumnya, sehingga meminimalkan potensi salah tafsir. Selain itu, penjelasan dalam setiap tahap kegiatan tuh memberikan arahan spesifik mengenai apa yang harus dilakukan siswa, alat atau bahan yang diperlukan tuh, serta output yang diharapkan. Nah, dengan demikian instruksi mampu berfungsi sebagai panduan yang efektif dalam membantu siswa memahami dan melaksanakan pembelajaran secara individu maupun kelompok. Di analisis ini juga saya menambahkan gambar instruksinya. Nah, ini sangat runtut gitu, sangat jelas dan mudah dipahami. Nah, kemudian ada rangkuman dan juga evaluasi. Nah, buku ini tuh menyediakan rangkuman dan evaluasi di akhir setiap bab sebagai fitur yang membantu siswa meninjau kembali materi. Nah, rangkumannya ditulis secara singkat, jelas, dan memuat poin-poin utama pelajaran sehingga memudahkan siswa dalam memahami isi materi tanpa harus membaca ulang seluruh bab gitu. Nah, sementara itu bagian evaluasi mencakup latihan pilihan ganda, uraian, dan tugas penerapan yang mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, di bagian rangkuman ini juga tersedia barcode untuk mengakses audio pembelajaran. Nah, kemudian saya menyajikan tabel analisis kelayakan penyajian. Nah, lanjut untuk materi kelayakan kegrafikaannya. Nah, yang pertama itu tata letak. Nah, tata letak pada buku ini tuh secara umum tersusun konsisten dan rapi. Margin dan spasi antar paragraf disusun dengan proporsi yang memadai sehingga tampilan halaman tidak terasa padat.
gitu. Penggunaan heading dan subheading yang konsisten juga membantu membaca, memahami alur materi, serta membedakan bagian-bagian penting dalam setiap bab. Nah, menurut Ibu Sri, beliau menyampaikan bahwa tata letak tuh cukup nyaman dibaca oleh siswa, terutama karena jarak antar bagian tidak terlalu rapat dan juga struktur halamannya tuh tidak membingungkan. Nah, aspek ini tuh dinilai mendukung keterbacaan dan juga memudahkan siswa mengikuti materi secara bertahap. Namun berdasarkan pengamatan saya terdapat satu kekurangan terkait penempatan judul bab. Judul bab tuh tidak ditempatkan pada posisi atas halaman sebagaimana standar umum ya. Nah, contohnya tuh gini. Nih, letaknya tuh di bawah kan. Kalau di atas itu menurut saya lebih memudahkan untuk membaca babnya gitu. Nah, lanjut ke tipografi. Nah, tipografi dalam buku ini tuh secara umum sangat konsisten dan nyaman dibaca. Teks utama menggunakan ukuran font standar sehingga membantu siswa membaca materi tanpa hambatan. Pemilihan font juga seragam di seluruh bab, memberikan kesan profesional dan menjaga alur visual yang stabil. Namun berdasarkan analisis saya, terdapat beberapa elemen teks yang menggunakan font berwarna putih pada latar belakang hijau. Nah, dan juga fontnya tuh terlalu kecil begitu. Nah, ini agak kurang kurang terbaca. Nah, untuk ilustrasi dan warna. Nah, ilustrasi dan warna pada buku ini tuh secara umum tuh dinilai baik oleh guru bahasa Indonesia, oleh Ibu Sri tadi. Nah, menurut beliau ilustrasi yang digunakan cukup relevan untuk mendukung pemahaman siswa terhadap materi karena mampu memberikan gambaran visual tentang konsep yang dibahas. Warna yang digunakan juga dinilai tidak terlalu mencolok sehingga tidak mengganggu kenyamanan ketika membaca. Nah, guru juga menilai unsur visual dalam buku ini tuh membantu pembelajaran dan juga membuat materi tampak lebih bagus. Namun menurut hasil dari analisis saya bahwa kualitas ilustrasi dan penggunaan warna pada buku itu masih memiliki sejumlah aspek yang dapat ditingkatkan untuk memperkuat daya tarik visual dan relevansi materi. Nah, pertama, sebagian besar ilustrasi itu disajikan dalam warna hitam putih, khususnya ilustrasi yang menggambarkan tokoh atau situasi sosial. Nah, ini kan dari bab 1 sampai bab 10 itu ilustrasinya tuh menggunakan hitam putih semua. Nah, menurut saya sebaiknya itu diberi warna yang lebih sesuai gitu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan buku ini tuh tadi ya, untuk penyajian tadi sudah sangat baik ya, sudah runtut gitu. Mulai dari ada konsep dasarnya, ada tujuan pembelajaran, begitu sudah sangat baik. Nah, untuk ilustrasi warnanya tidak terlalu mencolok dan itu sudah cukup baik. Namun dibalik dibalik kelebihan itu pasti ada yang namanya kekurangan. Nah, kekurangan buku ini tuh menurut saya ya, pemilihan gambar ya, warna gambar itu cuma hitam putih saja di seluruh pembahasan itu, tidak ada yang berwarna sedikit pun ya. Saran perbaikan dari saya tuh warnanya tuh diganti gitu agar lebih realistis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.